I'm struggling with speaking. Yeah, just speaking. Mimpi adalah harapan, kata hatimu. Na, 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 na. Ya, iya. Nope. Ada apa di udara? Hai. Aku baru aja balik dari kampus. Update-nya tadi ngantuk banget sih pasti pas pagi. Group work jam 9, cuma aku bangunnya juga telat. Jam 9 juga, gara-gara emang gak bisa tidur semalam. Ini udah mau jam 3. Tapi aku belum bisa tidur. Mungkin karena tadi minum kopi sih. Cuma mulai hari ini juga ada daylight saving time. Jadi jamnya dimajuin 1 jam. Jadi harusnya sekarang itu masih jam 2 kalau kemarin. Cuma ini jam 3. Mau jam 3. Aku gak ngerti sih untuk apa sebenarnya. Yang aku baca-baca katanya emang pas spring waktunya dimajuin sejam. Terus nanti pas winter dimundurin lagi sejam. Tapi aku masih bingung banget sih, kenapa harus kayak gitu. Jadi tadi pagi pun aku pas bangun, kok kayak udah siang. Ternyata emang dimajuin sejam. Masih dingin buat saya, sangat dingin. Oke. Jadi sejauh ini kegiatan aku tuh kan cuma mostly ke kampus dan terus housing. Kayak nggak ada kegiatan lain gitu kan. Terus akhirnya tadi malam aku ngerasa overwhelmed, kayak kok cuma gini-gini aja. Enggak sih, lebih kayak ke otak kayak udah capek tapi badan enggak gitu. Gimana ya, kayak nggak ada outlet buat ngeluarin stres gitu loh. Terus akhirnya tadi malam aku memutuskan untuk aku akan daftar member untuk sport facility ya, untuk nge-gym atau untuk olahraga lainnya deh tuh. I think it would be nice to have a healthy outlet to release my stress. Terus untuk balancing juga sih antara beban otak sama beban fisik. I think that makes sense. Jadi aku mau ke situ. Also, ini ada running track-nya. Very nice. Sebenarnya udaranya udah lumayan enak sih kalau buat lari di sini. Aku juga bakal mulai latihan lari karena nanti Oktober aku mau ikut event maraton di Amsterdam. Well, bukan full maraton, bukan half sih, ya 7,5 kilo. Tapi
ya, it is something for me. 7,5 kilo is a big deal for me. Hopefully aku bisa. Mau nunjukin bunga ini cantik banget. Cantik banget kan? Ini emang bulan dimana bunga-bunga lagi bermekaran. Abis dari sini rencananya mau ke sentrum gitu. Kita mau ke pohon magnolia karena udah mekar. Nanti aku kasih lihat. Oke, kita udah sampai sih di sport center. Sudah. Nggak tahu sih, tapi aku sering ngerasa itu intimidating sih kalau datang ke tempat-tempat gym gitu. Nggak tahu kenapa. Padahal sih harusnya cuek aja nggak sih? Oh, outdoor fitnessnya udah buka. Kemarin pas winter nggak ada yang pakai. Karena emang dingin banget. And just like that. Don't be lonely. Don't you know that I love you only? Just be mine, and I'll be yours forevermore. This time, kind of personal, but I feel like I want to share. I'm struggling with speaking. Yeah, just speaking. Dari aku kecil, aku selalu jadi orang yang takut banget buat ngomong. Bahkan buat ngangkat telepon aja aku takut. Aku inget dulu pas TK, teman-teman aku itu harus sampai nyubit tangan aku supaya aku bisa mengeluarkan suara. That's how quiet I was. Nggak tahu, kayak selalu ada ketakutan kayak gimana kalau orang anggap aku tuh bodoh, atau gimana kalau orang itu ngejudge aku, gimana kalau apa yang aku omong itu salah gitu. Dan ketakutan-ketakutan itu cukup kebawa sama aku sampai aku dewasa. Jadi aku terbiasa untuk keep my thoughts just for myself. Dan jadi di lingkungan aku memang dikenal sebagai yang pendiam gitu. Mungkin kelihatannya kayak diam gitu, tapi sebenarnya inside myself, I was always curious. I had questions, I had ideas. Oke, aku mau buat pengakuan. Sampai sekarang aku belum pernah sekalipun nanya gitu di kelas ke dosen waktu kuliah. Walaupun aku sebenarnya belum ngerti atau aku penasaran, tapi aku keep to myself aja gitu. Dan aku balik terus coba cari sendiri jawabannya. Kenapa? Karena aku terus-terusan mikir, what if my question stupid? What if I can't say it properly? Karena my brain still working in bahasa Indonesia, jadi pertanyaan-pertanyaan aku tuh dalam bahasa Indonesia. Jadi waktu aku mau nanyain, itu aku takut belibet gitu loh, kayak takut aku nggak bisa nemuin kata-kata yang pas untuk menanyakannya gitu. Wait, are you working on the mobility? No, I'm doing water. I should have been doing water till now. But I know I need to change some roads. Like we're gonna be changing some roads. Oh, really? Water? Hai, aku lagi mau ikut masterclass note taking.
Jadi diajarin gimana caranya nyatet yang baik dan benar. I'm over here, so I'm doing these master classes, and I'm also a life coach. And if you're aware of this, you are allowed to have free sessions. Apalagi terutama kalau aku duduknya di agak belakang. No, there's no chance I will raise my hand. Karena itu artinya aku harus lebih nyaring kan ngomongnya. Dan bakal kedengaran sama yang lainnya di kelas. Ya. Ironically, I know this is a safe place gitu. Ya, yang lain juga pada nanya, ngomong, ataupun menjawab. Jawabannya pun gak selalu benar gitu. Jadi, dan no one judge. Dosennya juga selalu apresiatif dengan apapun, dengan questions, dengan jawaban yang dikasih. Mereka gak pernah ngejudge atau kayak nyalah-nyalahin gitu. No. Ya mereka bisa mengkoreksi, tapi gak pernah in a way that will bring us down gitu sih. Tapi walaupun begitu tetap aku kayak gak bisa aku tetap kayak masih takut gitu. I cannot seem to break the wall gitu. Jadi jujur aku cukup bertanya-tanya kenapa. Dan setelah aku pikir-pikir, aku tuh sadar kalau aku punya tendensi aku harus melakukan sesuatu yang besar, yang impresif, baru aku ngerasa people will listen to me. I mean, I come here to learn, and it's super normal to not know things. Makanya datang ke sini buat belajar. Ya kan? Kenapa? Apanya? Benar-benar diposting di Pepes. Jadi orang-orang pada kesana. Banyak orang. Oh. Kayak Ke Magnolia Tree itu. Nunggu di bus. Wow, menarik. mau beli sekarang atau? Kenapa aku yang ngomong? Karena Jurda sabangnya. Oh iya. Tolong dong Pak. Iya. Oke. Kita udah mencoba sih. Iya. Karena emang Judes saja bawaan. Yang kasirnya Judes. Kamu cepet nggak ya? Gigi. Ya udah bisa enak. Yang mana? Yang warna pink itu. Alleen dat er veel vliegtuigen zijn. Siapa? Di belakang tuh. Dan gak cuma untuk belajar di kelas, di sini juga banyak group work, jadi diskusi sama teman-teman kelompok, kasih opini, atau mungkin mendebat. Pasti akan ada gap knowledge, tapi itu bukan alasan untuk gak berani mengungkapkan pendapat. Gitu, ya gak sih?
Jadi aku berusaha setiap harinya untuk melatih diri aku untuk berani speak up atau menyuarakan isi pikiranku. And that's also one of the reason why I started a YouTube channel. Jadi aku bisa latihan dengan sharing seperti ini, dengan ngasih give ideas, opini. Dan jujur, this is very hard for me. Talking to the camera like this, no, this is very hard. But I want to try. Because I believe the only way to find my voice is to start using it. Jadi, kalau kamu juga ngerasa hal yang sama kayak aku, takut ngomong, takut dilihat, takut salah, just know that you are not alone. Your voice matters. Bahkan ketika kamu mungkin mengungkapkannya dengan gemeteran atau in quiet, it still matters. We are allowed to take up space. We are allowed to learn out loud. One word, one sentence, one video at a time. So, makasih udah dengerin. And if you're also trying to find your voice, I'm here with you. Di situ. Wow. Ih, gede banget. Ih, cantik banget. Pernah lihat bunga magnolia? Dia nggak heboh, nggak nyari perhatian, tapi kalau kamu perhatiin, dia cantik banget, tenang. Ada sesuatu dari dia yang bikin kamu diam sebentar. Dan aku kepikiran, kayak manusia juga ya. Ada orang-orang yang gak gampang bicara, yang susah banget nyampain isi pikirannya. Yang kalau ditanya, kamu kenapa? Cuma jawab, gak apa-apa. Padahal, banyak yang terjadi di pikirannya. Mereka bukan gak punya suara, mereka cuma butuh waktu, butuh ruang yang aman. Kadang kita mikir orang kayak gitu gak aktif, gak berani, gak bisa ambil peran. Tapi sebenarnya mereka tetap berarti. Mereka punya cara sendiri buat hadir, buat jadi kuat, buat jadi manusia. Sama kayak magnolia tadi. Dia mungkin gak selalu mekar. Tapi pas mekar, dunia berhenti sebentar. Dan mungkin kamu juga kayak gitu. Gak banyak bicara, tapi itu gak bikin kamu kurang. Kamu tetap penting, tetap ada, tetap berharga, meskipun diam.